Perkenalkan, nama saya Yulia Pramudita, NIM 22041250, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas menulis fitur dan artikel opini dengan dosen pengampu Ibu Cucu Hadijah. Fitur yang saya bawakan yaitu tentang Ibnu Marogi, belajar itu tuntutan hidup. Keringatnya menetes, tak menghalangi terkembangnya sebuah senyum di bibirnya. Saat kami bertemu, raut wajahnya sedikit lelah, namun ia toh tak mengubrisnya. Dari serambi masalah FIB UI, Ibnu Marogi bercerita tentang idealismenya dalam menuntut ilmu. Lelaki berumur 21 tahun ini sekarang tercatat sebagai mahasiswa program studi Indonesia di Universitas Indonesia. Namun pada transisi tahun 2009 sampai 2010, ia tak lebih dari seorang karyawan lulusan STM Pembangunan. Sekarang itu menjadi SMK Negeri 26 yang bimbang tentang masa depannya. Pada saat itu, gaji bulanan telah ia dapatkan sebagai seorang drafter di sebuah perusahaan konsultan bangunan di kawasan Pasar Minggu. Mimpi itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentu merupakan sebuah dilema karena kuliah akan membuatnya mengorbankan pekerjaannya. Hal itu belum termasuk biaya kuliah yang harus ia tanggung. Mengandalkan orang tua jelas tak mungkin. Profesi ayahnya sebagai guru menggaji di sebuah musola dekat rumah cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sekaligus sekolah adiknya. Sebagai sulung, anak STM, ia diharapkan mampu membantu keluarga secara finansial, setidaknya dengan cara mencukupi kebutuhan pribadinya sendiri. Namun, sekali lagi, ia ingin kuliah. Mengapa ia begitu ingin kuliah? Bukankah orang tuanya menyekolahkan di STM agar cepat bekerja? Mengikuti kata hati saat itu bukan lagi pertimbangan-pertimbangan ribet dan memusingkan, tetapi sudah dalam tataran jiwa. Saat itu pun sudah kerja, tetapi memang keinginan ada di kuliah. Jadi itulah pilihannya, jawab pria yang akrab dipanggil Ogi ini. Awal Januari 2010 merupakan momen penting baginya. Saat itu, Ogi menetapkan hati untuk serius menggapai cita-cita mengenyam bangku kuliah, berbekal gajinya sebagai seorang perancang ruang bangunan. Pria yang berdomisili di kandang sapi, Klender, ini nekat masuk dimanfaatkannya untuk belajar, baik di kantor maupun di dalam Metro Mini. Targetnya jelas, lulusan SIMAK UI 2010. 3 bulan menyulap diri menjadi anak SMA, sambil menjalani pekerjaan sebagai drafter terlihat seperti sebuah kegilaan tersendiri bagi Ogi. Sampai ia berpikir bahwa ia merupakan suatu pertaruhan yang tak berguna. Realitas yang hadir dalam wacana, mana bayar biayanya, hadir untuk menghalangi idealisme yang mulai berkembang. Sebetulnya harapan saya sudah punah saat itu, dan itu berhubungan dengan materi atau biaya. Namun kali ini mentor saya berkata dengan lantang, duit nanti aja dipikirin. Sekarang fokus belajar. Emang lu udah yakin bisa lolos? Ucapnya bikin saya semangat lagi. Kenangnya. Untuk membentengi diri dari pesimisme yang mulai melanda, ia mencari dukungan sana-sini. Buku The Secret karangan Roldo Baini, cerita seorang mahasiswa luar kota yang berhasil masuk UI dengan biaya pas-pasan, serta nasihat dari seorang teman, nyatanya berhasil mendongkrak motivasinya hingga ia kembali ke jalan yang benar. Ogi kembali memakai kekuatan sebuah mimpi yang belakangan yang dianggap klise. Sebagian orang, ia dengan bersemangat menggapai mimpi itu agar menjadi suatu kenyataan yang bisa diraih. Waktunya tiba. Maret 2010, ia menjalani seleksi masuk Universitas Indonesia, SIMAK UI, di lokasi ujian. Ia sempat bertemu teman lama satu sekolah yang ternyata memiliki kegalauan yang sama untuk banting setir dari dunia teknik. Bersama-sama mereka berdoa agar dapat bertemu lagi sebagai mahasiswa di kampus yang sama. Segala puji baginya. Beberapa bulan setelah ujian, Ogi dinyatakan masuk UI. Waktu itu saya langsung lari keliling terminal
Waktu itu saya langsung keliling terminal Rawamangun sambil teriak-teriak saking senangnya. Sambil tetap berdoa, pria Betawi ini bersiap untuk menyempurnakan ikhtiarnya. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya, meminta keringanan biaya dari pihak kampus, serta memikirkan pekerjaan sambil agar dapat membiayai kuliahnya. Selain itu, program beasiswa dari pemerintah pun dibidiknya. Tuhan tak ragu mencurahkan rezeki padanya. Saat ia melayangkan permintaan pengunduran diri, atasannya justru membolehkannya tetap bekerja sambil menyesuaikan dengan jadwal kuliah. Ogi tak kehilangan penghasilan bulanannya. Rencananya direvisi oleh Sang Maha Pencipta. Rezeki lain datang. Biaya kuliah yang tadinya 5 juta rupiah sebagai uang pangkal dan 5 juta rupiah lagi sebagai biaya kuliah per semester terpangkas menjadi 300.000 rupiah dan 2 juta biaya perkuliah per semester. Ini karena saya menunjukkan kemiskinan saya. Hahaha, Ogi tergelak. Kedua rezeki di atas akhirnya sempurna oleh rezeki ketiga. Ogi mendapatkan beasiswa bidik misi dari Kemendiknas sebesar 5 juta, 2 juta saya alokasikan untuk biaya kuliah, sisanya untuk hidup. Apa rahasia dibalik pencapaian selama ini? Rahasianya nggak ada, kecuali yakin sama kekuatan dahsyat kita sendiri dan percaya bahwa hasilnya nanti adalah yang terbaik buat kita. Nothing to lose intinya. Sebagai penutup pembincangan kami siang itu, dengan tatapan matanya yang cerah dan senyumnya yang khas, Ogi berpesan untuk anak sekolah yang mengalami keterbatasan biaya namun tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Ketika masih dalam usia anak remaja, jangan pernah berpikir bahwa bekerja lebih baik ketimbang belajar. Belajar itu wajib, mesti, kudu. Belajar itu tuntutan hidup, belajar itu sampai akhir hayat. Berusahalah terus untuk bersekolah. Terima kasih Ogi, kau dan perjuanganmu telah menginspirasi kami. Sekian tugas Futures yang telah saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.